Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita, Allah Roh Kudus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Siapa setuju bahwa Bapa kita penuh dengan kasih karunia? Kasih karunia Tuhan itu selalu melimpah buat umat manusia. Kalau buat dunia ini selalu melimpah, apalagi buat saudara dan saya yang adalah anak-anaknya. Termasuk keselamatan yang saudara terima, hidup kekal yang saudara dan saya dapatkan, itu merupakan wujud atau bentuk kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat bersama-sama, kita awali dalam surat Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita melihat konsep kasih karunia menurut Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Awali kita dalam pengajaran kita pada pagi hari ini dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9, supaya saudara dan kita semuanya memahami betapa luar biasanya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu, dan kasih karunia itu telah dianugerahkan dalam kehidupan kita semuanya, dan kita terus kemudian menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma, gift atau kasih karunia, anugerah, grace itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma, sebab sebenarnya saudara dan saya tidak layak untuk menerimanya, sebab itu harganya sangat mahal, tapi Tuhan hadiahkan buat kita semuanya. Tapi yang cuma-cuma, yang gratis ini bukan berarti ini barang yang remeh, bukan berarti ini barang murahan. Makanya kalau ketika saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan telah menerima kasih karunia yang datang daripada Tuhan, kasih karunia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan, kasih karunia harus dipertanggungjawabkan. Sebab ada banyak orang melihat kasih karunia karena pemberian, maka hidupnya sembarangan, hidupnya ngawur. Apalagi kemudian berkata, dosa saya yang lalu, sekarang dan akan datang sudah diampuni oleh Tuhan. Kasih karunia yang kebablasan, sehingga hidupnya tidak bertanggung jawab, terus menerus hidup dalam dosa, dan selalu berkata, kasih karunia selalu tersedia buat saya, pengampunannya selalu tersedia buat saya, maka hidupnya hidup yang berantakan, hidup yang terus menerus dalam dosa. Itu berarti kemudian saudara yang menyadari bahwa dalam kasih karunia ada tanggung jawab. Karena kasih karunia sudah diberikan pada kita, makanya kita mesti memeliharanya, menjaganya, menghargainya, supaya saudara saya tetap hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Hah, ada yang datang pada pagi hari ini? Katakan amin. Nah, luar biasa. Oke, lihat, saya baca buat saudara Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberitahukan kepada kita semuanya lewat pembacaan kita dalam Efesus pasal 2 ayat 8 ini khususnya, bahwa kasih karunia, yaitu yang bersangkutan dengan keselamatan yang saudara dan saya terima, itu kasih karunia konsepnya seperti ini. Kasih karunia adalah pemberian Allah. Oke, lihat ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia itu bukan usaha manusia. Kasih karunia itu bukan upaya manusia. Kasih karunia itu tidak ada sedikit pun upaya dari pihak manusia. Kasih karunia itu semata-mata merupakan pemberian yang datang daripada Tuhan. Nah, seperti kemarin saya sampaikan kepada saudara lewat WA Group bahwa konsep agama ini mereka melakukan upaya supaya mereka mendapatkan kasih karunia. Mereka mendapatkan surga, mereka mendapatkan kekekalan, mereka berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat kekekalan. Tapi kasih karunia itu segala sesuatu yang baik yang datangnya dari surga diberikan kepada kita semuanya. Jadi sebuah pemberian. Saudara dan saya bersyukur karena saudara dan saya telah menerima kasih karunia itu, dikatakan oleh karena iman saudara, ketika saudara mendatangi kasih karunia itu, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah hidup dalam kekekalan. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara melihat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada umat manusia, kepada orang-orang yang kemudian Tuhan pilih, kepada orang-orang yang Tuhan kasihi, kepada umat manusia ketika mereka mengalami keadaan tidur yang nyenyak.
Karena hari Kamis saya sudah singgung tentang tidur yang nyenyak, sekarang saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang tidur yang nyenyak. Jadi kasih karunia di dalam tidur yang nyenyak, kasih karunia yang ada di balik tidur yang nyenyak. Ini sering kali kemudian Mas saya ini jarang dilihat oleh orang, jarang disoroti oleh orang, tapi pada pagi hari ini mari kita ulik bersama-sama, mari kita olah bersama-sama, mari kita gali bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kasih karunia ada di dalam tidur yang nyenyak. Buka bersama dengan saya firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Kasih karunia di balik atau di dalam tidur yang nyenyak. Haleluya. Ada Pak Dokter ikut di sini? Selamat pagi dokter. Saya sudah janji untuk menjelaskan mengenai tidur yang nyenyak pada pagi hari ini. Mari bersama-sama lihat dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Perhatikan firman Tuhan. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang indah di dalam kebenaran firman Tuhan. Keluar Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23. Biar kami ini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tolong garis bawahi kata tidur nyenyak. Ketika ia tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ia dinamai perempuan. Ini sebenarnya nama perempuan ini belum Hawa. Jadi Hawa itu namanya ketika dia sudah melahirkan anak. Jadi sebelumnya namanya dinamai perempuan, ya. Dinamai Isa, dari kata is laki-laki, terus kemudian Isa itu perempuan. Jadi namanya belum disebut sebagai namanya Hawa. Manusia Adam juga belum disebut namanya Adam, masih disebut sebagai manusia. Jadi belum ada namanya, masih disebutkan sebagai manusia, lalu perempuan atau Hawa itu belum ada namanya, dia masih disebut perempuan. Oke, saya mau jelaskan diri. Mari lihat bersama-sama, ada sebuah peristiwa yang unik ketika Tuhan menciptakan atau menjadikan atau membangun seorang perempuan buat seorang pria. Kalau sudah membaca firman Tuhan, dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Makanya kemudian Tuhan ingin menjadikan seorang penolong buat laki-laki, buat manusia pada waktu itu. Seorang penolong yang sepadan buat dia. Saya sudah menjelaskan pada hari Kamis tentang Esther Kenegdo, seorang perempuan yang perkasa sebenarnya. Dia co-warrior buat laki-laki pada waktu itu. Saya sudah menjelaskan panjang pada hari Kamis bahwa perempuan itu sebenarnya diciptakan bukan dalam keadaan lemah. Tuhan tidak pernah membuat perempuan itu pada posisi kaum yang lemah. Sebab dia diciptakan sebagai pendamping daripada pejuang, pendamping daripada pahlawan. Dia turut berserta dengan laki-laki sebagai seorang pejuang. Dia co-warrior buat laki-laki itu. Tapi sayang, sekalian tidak datang untuk mendengarkannya. Jadi saya lanjut. Nah, ketika Tuhan ini menjadikan perempuan buat pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan buat Adam pada waktu itu, ada sebuah peristiwa yang unik, di mana kemudian dikatakan oleh firman Tuhan di situ disebutkan bahwa Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Jadi peristiwa penciptaan atau kemudian Tuhan membangun seorang perempuan dari seorang laki-laki itu, Tuhan membuat laki-laki yang kemudian dikenal namanya sebagai Adam itu dalam posisi, dalam keadaan tidur yang nyenyak. Kata tidur yang nyenyak ini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata tardema. Tardema. T-A-R-D-E-M-A-H. Tardema. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa tardema ini
pemahamannya seperti ini. Tardema itu bukan tidur nyenyak seperti kebanyakan atau seperti biasa yang dialami manusia secara umum. Jadi kan kalau saudara melihat ada orang tidur nyenyak gitu ya, apalagi kalau habis kerja keras, terus kemudian biasanya orangnya gemuk, begitu sadar, kena bantal, lalu tidur nyenyak, lalu kemudian bunyi tidur nyenyak, saudara gini, tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak ini bukan tardema. Tidur nyenyak ini ada kata yang lainnya. Kata yang kemudian dipakai bukan tardema. Jadi tardema itu penjelasannya seperti ini. Bukan tidur nyenyak seperti dialami kebanyakan orang. Saya ingin menjelaskan betapa pentingnya tardema ini, tidur nyenyak yang dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 2 ini. Tidur nyenyak ini dalam posisi seseorang itu benar-benar kemudian mengalami keadaan yang tidak sadar diri. Karena kata tardema itu punya definisi atau punya arti pertama kelenger. Jadi tidak sadar, kelenger orang itu. Terus kemudian juga punya pengertian tidak sadar. Yang selanjutnya pengertiannya keadaan yang terbius. Keadaan orang seperti di meja operasi yang mau operasi besar, di meja operasi itu dia dibius di situ. Nah, dari kata tardema ini kemudian di pemahaman atau pengertian di masa sekarang ini, inilah yang kemudian disebut sebagai anestesia. Anestesi, kalau pernah kedokteran tahu itu. Jadi seseorang yang mau operasi dibaringkan dulu di tempat tidur, di meja operasi, lalu kemudian dia di anestesi, supaya kemudian dia dalam posisi keadaan tidak sadarkan diri. Dalam posisi di anestesi itulah kemudian dokter melakukan pembedahan kepada pasiennya. Dalam keadaan dia tidak sadarkan diri, dalam keadaan dia terbius itu, kemudian dilakukan pembedahan. Saudara perhatikan ketika dilakukan pembedahan, apakah orang yang dibius itu merasakan kesakitan? Tujuan anestesi itu menghilangkan rasa sakit. Tujuan anestesi itu membuat pasien sama sekali tidak merasakan apa yang namanya sakit. Nah, kemudian dibedah, apa yang kemudian perlu dilakukan, lalu kemudian dilakukan, lalu kemudian dijahit kembali, sampai kemudian menunggu dalam keadaan sadar. Saudaraku yang harus saudara dan saya mengerti, bahwa ketika Tuhan itu menciptakan perempuan daripada Adam, daripada laki-laki, itu Tuhan sedang melakukan pembiusan dan operasi kepada Adam pada waktu itu. Jadi dia di sini dikatakan oleh firman Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Bukan manusia itu mau tidur nyenyak, tapi yang membuat posisi, yang membuat kondisi manusia laki-laki itu tidur nyenyak adalah Tuhan. Dari Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang berkehendak, Tuhan kemudian membuat Adam mengalami tardema, dibius oleh Tuhan. Tujuannya apa? Sebab waktu Tuhan sudah membius Adam, lalu kemudian Alkitab katakan begini, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Jelas sekali. Kemudian dikatakan begini, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, jadi mengeluarkan atau kemudian bisa istilahnya mengatakan, mengambil salah satu rusuk. Saya tidak tahu kiri atau kanan, tapi banyak orang bilang kiri. Nah, kita tidak tahu sebenarnya kiri atau kanan. Nah, jadi kemudian ada tulang rusuk satu dari salah satu tulang rusuk daripada Adam pada waktu itu hilang, diambil oleh Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan, dibedah oleh Tuhan, dikeluarkan. Lihat ini. Kemudian ditutup kembali oleh Tuhan dengan daging. Jadi posisi di mana rusuk itu hilang, kemudian ditutup dengan daging. Coba yang laki-laki, hilang enggak rusuknya? Pegang dulu. Hilang atau enggak? Hilang atau tidak? Tidak. Saudara dan saya tidak hilang. Tetap 12 pasang. 12 pasang jadi 24. 12 kiri, 12 kanan. Angka 12 itu selalu menunjukkan angka yang istimewa buat orang-orang Yahudi. Murid Yesus 12, gitu kan?
di tamunya imam-imam itu 12 suku. Jadi yang hilang itu cuman Adam. Yang hilang rusuknya diambil itu Adam. Lalu dibangunlah seorang perempuan yang kemudian disebut namanya Hawa. Jadi ketika proses dikeluarkan itu, Adam mengalami rasa sakit atau tidak? Tidak, sebab dia dalam posisi tardema. Dia dalam posisi seperti seorang pasien yang dianestesi. Inilah anestesi atau pembiusan yang pertama kali terjadi di dunia ini. Jadi sebenarnya semua ilmu di dalam dunia ini, termasuk ilmu kedokteran, itu awalnya dari firman Tuhan, dari Alkitab. Saudara jarang mendengar ini ya, bahwa Tuhan melakukan sebuah proses operasi membuat Adam mengalami tardema, tidur nyenyak dalam keadaan terbius, lalu kemudian diambil tulang rusuknya dan kemudian dibangun menjadi seorang perempuan yang kemudian diberikan kepada laki-laki itu, kepada Adam itu, dan Adam kemudian berkata begini, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Tuhan ketika menciptakan perempuan, kenapa Tuhan ketika menjadikan perempuan, dia tidak mengambil dari bahan yang lain? Bukankah ketika manusia yang pertama yang disebut Adam, ketika Tuhan menjadikan Adam, membentuk Adam itu dijadikan dari bahan tanah liat, betul tak? Tuhan mengambil tanah, lalu membentuknya. Setelah dibentuk, dihembusi nafas, kemudian Adam menjadi hidup. Adam dibuat dari tanah yang kemudian dibentuk oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memakai proses yang sama ketika menciptakan perempuan? Kenapa Tuhan kemudian juga tidak mengambil tanah yang lain atau tanah yang di samping dibekas kemudian Adam diambil lalu dibentuk dan kemudian juga diberi nafas lalu kemudian diberikan kepada Adam? Tapi kenapa diambil dari bagian tubuh atau bagian badan, yaitu diambil dari rusuk Adam pada waktu itu? Kenapa? Itu menunjukkan buat saudara dan saya bahwa begini, bahwa perempuan itu merupakan bagian daripada laki-laki. Perempuan itu ada di dalam diri laki-laki, bukan dari bahan yang di luar. Lalu kemudian perhatikan ini, yang diambil itu cuman satu, jadi salah satu rusuknya. Jadi memang sejak awal cuma satu Adam dan satu Hawa. Tuhan tidak pernah kemudian menciptakan, menetapkan atau kemudian menyetujui yang namanya kawin poligami, satu laki-laki dengan berapa perempuan, karena yang diambil itu cuma satu rusuknya. Itu prinsip firman Tuhan, supaya saudara saya mengerti. Jangan kemudian berkata begini, itu Pak, Yakub istrinya juga banyak, bukan Pak Yakub yang sini ya. Itu Pak, istrinya ini juga banyak. Itu Pak, Daud istrinya banyak. Itu karena memang keinginan mereka sendiri. Itu karena mereka tidak mematuhi kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya sejak awal cuma satu Adam dan satu Hawa. Lihat itu. Perhatikan ini. Maka kemudian begini, bahwa di dalam diri laki-laki, perhatikan ini, bahwa dalam diri laki-laki itu sudah ada jodoh di dalamnya. Dan kemudian pertanyaannya kan begini, Pak, di mana kasih karunia-Nya ketika kita membaca kisah tentang penciptaan perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam pada waktu itu? Berarti kita belajar bersama-sama. Lihat di sini, perhatikan dengan baik. Yang pertama, sisi kasih karunia yang bisa kita lihat di dalam peristiwa ini. Lihat ini. Pertanyaan yang pertama. Apakah Adam minta pasangan buat Tuhan? Saya tanya, apakah Adam kemudian berkata, dia berseru, dia berdoa, Tuhan, aku tidak punya pasangan yang sepadan. Aku minta seorang perempuan, aku minta seorang jodoh, seorang pasangan. Apakah ada upaya daripada Adam untuk mendapatkan pasangan? Tidak.
Saya sudah awali tadi bahwa kasih karunia itu merupakan semata-mata merupakan pemberian hadiah daripada Tuhan. Perhatikan itu konsepnya, bahwa kasih karunia semata-mata merupakan pemberian daripada Tuhan tanpa upaya dari manusia. Soal pasangan ini pun itu merupakan kasih karunia. Katakan amin yang sudah dapat pasangan. Tak keras, katakan amin. Itu kasih karunia. Perhatikan ini dengan baik, bahwa kemudian kita tahu tanpa upaya. Dia tidak perlu bergumul. Ada kemudian mengambil keputusan, saya mau berdoa berpuasa 40 hari, 40 malam supaya saya mendapatkan pasangan buat saya. Nggak ada upaya. Kebenaran yang pertama dalam sisi kasih karunia, bahwa dalam setiap pribadi seseorang, khususnya laki-laki, di dalam dirinya sudah ada pasangannya, sudah ada jodohnya. Paling gampang saya kasih gambaran begini. Kalau saudara pernah memelihara burung merpati, seperti jenis burung merpati. Burung merpati itu kalau bertelur selalu, tidak pernah bertelur itu 3, tidak pernah bertelur itu 4, selalu 2. Dan uniknya Tuhan itu setiap kali 2 itu menetas, itu yang satu jantan, yang satu betina. Jadi satu pasangan sejak di dalam diri mamanya, di dalam diri induknya. Nah sebenarnya begitu, bahwa Tuhan itu sudah menetapkan di dalam diri setiap laki-laki itu sudah ada jodohnya, sudah ada perempuan, pasangan yang sepadan buat dia. Terus kemudian lihat ini, itulah kasih karunia. Tidak ada usaha, Tuhan sudah menyediakan. Katakan semua di sini yang jomblo-jomblo, Tuhan sudah menyediakan. Yang jomblo, Bu, yang jomblo, ikut mau jomblo. Hah, ini terlalu semangat ini. Mau pasangan lagi gitu. Protes nanti di rumah, oke? Katakan dengan keras, Tuhan sudah menyediakan buat saya. Bukan yakin begitu. Lihat itu, bahwa inilah kasih karunia. Kamu tidak perlu bergumul. Kamu tidak perlu berupaya, kamu tidak perlu teriak-teriak sama Tuhan, sebab Tuhan sudah menyediakan. Tolong bandingkan dengan saya terlebih dahulu, 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Apa yang Rasul Paulus jelaskan? Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan 9. 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Dikatakan ini, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Saudara mesti mengerti, apalagi para laki-laki, bahwa kalian diciptakan bukan untuk perempuan, tapi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Makanya gak perlu khawatir, sebab dalam dirimu sudah ada pasangan yang sepadan. Dan kemudian dikatakan begitu, bahwa perempuan itu diciptakan untuk laki-laki. Coba bandingkan dengan yang lainnya. Kita lihat sisi kasih karunia-Nya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Perhatikan ini, 1 Petrus pasal 3 ayat 7. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Supaya kita semuanya mengerti tentang kasih karunia yang datang daripada Tuhan, lalu saudara menghargai kasih karunia itu. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Tepuk dulu yang istri-istri pada laki-lakinya. Kasih tahu, demikian juga kamu, hai suami. Kasih keras, kasih supaya dengar. Istri, kasih tahu begitu suaminya, yang keras. Demikian juga kamu, hai suami. Yang keras. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Yakin, apa yang dituntut dari suami-suami? Jangan enak saja kemudian terima perempuan sudah ada, lalu tidak bertanggung jawab. Awas kamu. Hei, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini, perhatikan ini. Laki-laki, suami. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia
yaitu kehidupan, supaya doamu jangan jangan mentang-mentang berkata begini, perempuan itu, saya laki-laki bukan diciptakan untuk perempuan, tapi perempuan untuk saya. Memang firman Tuhan berkata, perempuan diciptakan untuk laki-laki, tapi perlakuan laki-laki terhadap perempuan yang adalah istrinya dikatakan begini, hormatilah mereka. Ibu-ibu istri bilang amin yang keras. Amin. Nah, begitu. Jadi kalau kamu laki-laki yang bertanggung jawab, pria sejati, pria yang berasal daripada Tuhan, kamu harus belajar mengerti dan kamu harus bisa hidup menghormati istrimu. Kan selama ini yang harus dihormati, yang harus dihargai pria kan, tidak? Tapi Petrus menulisnya, hormatilah istrimu itu, bukan istri-istrimu, hormatilah istrimu, hai laki-laki. Jadi saudara sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, harus bisa menghormati daripada istri saudara. Sebab dikatakan bahwa istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Jadi saya sudah menunjukkan kepada saudara bahwa seorang pasangan itu merupakan kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Tuhan sudah menyediakan dan kemudian Tuhan memberikan kepada setiap orang. Lihat di situ tidak ada upaya sedikit pun daripada seorang manusia untuk mendapatkan pasangannya. Nah, kan saya lanjutkan, ya teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan, supaya doamu. Kenapa banyak kemudian keluarga rumah tangga? Kalau kaum laki-laki berdoa, kaum laki-laki sekarang ini tidak banyak berdoa. Yang lebih banyak berdoa kaum perempuannya. Yang lebih setia datang ke gereja beribadah kaum perempuannya. Laki-laki tidak tahu, dia main YouTube atau main game di rumah. Perhatikan ini. Kenapa seringkali dalam kehidupan saudara tidak pernah mengalami sesuatu yang kemudian meningkat kehidupan saudara. Kesejahteraan, ekonomi, keharmonisan tidak pernah mengalami sesuatu yang kemudian dari hari ke hari menjadi lebih bagus. Doa saudara selalu terhalang karena begini, ada banyak laki-laki yang tidak bisa menghormati istrinya. Laki-laki yang bentak-bentak istrinya, laki-laki yang cuma taunya marah-marah pada istrinya, yang taunya cuma menuntut sama istrinya, tidak pernah menghormatinya. Perhatikan, supaya doamu tidak terhalang, hormatilah istrimu. Ada amin? Jangan hormati istri orang lain. Terus yang berikutnya, dari kasih karunia dalam peristiwa Tardema ini, ketika Adam dibuat tidur nyenyak. Pak Dok, tidur nyenyaknya itu bukan karena kita yang tidur, tapi Tuhan yang membuat tidur. Ya? Dan kemudian Pak Dokter bilang, kalau begitu banyakin tidur ya Pak. Ya main-main. Banyakin tidur ya. Ya tidur yang bagaimana? Ini Tuhan yang membuat tidur. Bukan tidur karena kita memang tidur biasa, tapi Tuhan yang membuat tidur. Jadi kalau saudara dan saya mau mendapatkan pasangan, izinkan Tuhan membuat kalian tidur. Bukan tidur karena mau sendiri, tapi Tuhan yang membuat saudara tidur. Tadi kan ini yang kedua. Ketika Tuhan mengeluarkan tulang rusuk daripada Adam, saya tadi sudah menyebutkan kepada saudara, mengalami rasa sakitkah Adam pada waktu itu? Gak rasa apa-apa, tidak. Setelah kemudian dibedah korak, dikeluarkan tulang rusuknya, lalu kemudian ditutup kembali, kan sama kalau kemudian habis dokter habis membedah, kemudian dijahit kembali kan, ditutup kembali. Dua, Tuhan sama. Tuhan menutup tempat yang tadi tulang rusuknya sudah ambil, ditutup dengan daging oleh Tuhan. Lalu kemudian setelah itu, kemudian dibangun oleh Tuhan. Jadi waktu proses membangun itu, Adam dalam keadaan masih tidurnya. Bangun, dia sudah lihat, ada jodoh buat saya. Ada pasangan buat saya. Jadi kemudian ada surprise yang datang dari Tuhan. Begitu dia sadar, dia bangun. Kemudian dia bisa mendapatkan sesosok perempuan. Tidak dilihat proses pembentukannya. Jadi, seperti tadi saya katakan, bahwa Adam tidak merasakan sakit. Ini saya tunjukkan pada saudara tentang kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Bicara tentang hubungannya soal jodoh, soal pasangan. Kalau pasanganmu itu merupakan pemberian dari Tuhan,
Bisa dengar saya? Kalau pasanganmu itu merupakan pemberian dari Allah, tidak pernah pasanganmu itu akan menyebabkan rasa sakit di dalam dirimu. Lu tidak ada yang amin. Saya ulangi buat saudara. Kalau pasangan yang saudara dapatkan itu merupakan kasih karunia, pemberian daripada Allah, dia memang benar-benar teman pewaris kasih karunia, pasangan saudara tidak akan menimbulkan rasa sakit di dalam perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga kalian. Kenapa seringkali kemudian dalam keluarga, dalam rumah tangga, seorang suami dan istri saling menyakiti? Karena ternyata sebenarnya itu bukan berasal daripada Allah. Itu bukan tulang rusuknya yang hilang. Itu tulang dengkul sapi yang dipaksakan masuk dalam dirinya. Mengerti maksud saya? Jadi kemudian lihat di sini, banyak orang tidak pernah memahami bahwa sebenarnya kalau pasangan atau jodoh itu yang sudah disediakan oleh Tuhan dan itu diberikan kepada saudara, itu tidak akan pernah menimbulkan kesakitan, tidak pernah saling menyakiti seorang dengan yang lain. Coba lihat kalau ada keluarga rumah tangga yang selalu berantem, selalu menyakiti, selalu kemudian membuat satu menjadi kecewa dengan yang lainnya, itu sebenarnya dia paksakan untuk menjadi pasangannya. Ya, dia harus kemudian menjalaninya. Tapi bagaimana Pak? Apakah harus kemudian dilepaskan? Ya tidak. Berdua bersama-sama mengadakan rekonsiliasi, minta ampun sama Tuhan, dan memperbaiki kembali keluarga itu. Supaya tidak terus-menerus saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Tuhan membuat Adam menjadi tidur yang nyenyak. Dan kemudian Tuhan sudah menyediakannya. Selanjutnya lihat ini. Perhatikan ini. Kenapa tidur nyenyak? Perhatikan ini. Ketika Tuhan memberikan perempuan buat Adam, Adam itu tidur nyenyak. Artinya begini. Lihat. Di sana tidak ada unsur daging daripada Adam. Di sana tidak ada unsur hawa nafsu daripada seorang laki-laki. Sangat membahayakan. Kalau memilih pasangan hidup, itu karena hasrat dari dagingnya. Itu semata-mata karena hasrat hawa nafsunya. Kalau itu dalam posisi dagingmu, kalau itu posisinya adalah hawa nafsumu yang menggebu-gebu, yang membara dalam dirimu, saudara kemudian memaksakan untuk mendapatkan pasangan itu, saya beritahu, dalam hidup keluargamu akan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Makanya sekarang berserah sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur sebab Engkau sudah menyediakan pasangan buatku. Tidak ada yang amin. Yang keras, Tuhan aku bersyukur. Yang keras, Tuhan aku bersyukur. Engkau sudah menyediakan pasangan yang sepadan buat hidupku. Jalan saja. Tuhan sudah menyediakan, tidak perlu cari-cari, tidak perlu paksakan diri. Terus kemudian ini repotnya kita ini manusia ini, mana lebih tahu sih Tuhan dengan saudara? Mana lebih tahu Tuhan atau saudara? Tapi kan kebanyakan kita yang lebih tahu, Tuhan kriteriaku yang seperti ini loh. Cowok tinggi semampai, rambutnya belah tengah, kumisnya yang tipis saja Tuhan. Hidungnya yang mancung, kulitnya putih, jangan lihat kuit. Ya, kita ngatur Tuhan. Kita lebih hebat daripada Tuhan. Saudara minta sama Tuhan tidak apa-apa karena kamu anak, tapi kamu harus lebih mengerti ada kasih karunia yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Bahwa Tuhan tahu pasangan yang terbaik dalam hidupmu. Kau paksakan dengan hawa nafsumu, nanti kamu akan merasa tersakiti dalam perjalanan kehidupan. Selanjutnya, kita lihat tidur nyenyak yang lain. Itu kasih karunia dalam tidur nyenyak dalam diri Adam, bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan penolong yang sepadan. Eser kenegdo, pasangan yang sepadan, co-warrior dalam hidupnya. Dan ketika dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan, tidak pernah merasa tersakiti dalam hidupnya. Yang kedua, melihat
kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Saya akan membaca dari ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Saya baca perlahan-lahan buat saudara semuanya. Lihat dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai dengan 18. Karena saudara-saudara memperhatikan keluarga-keluarga di sekitarmu, temanmu, sahabatmu, saudaramu, keluargamu yang terus saling menyakiti, yang terus kemudian saling bertengkar satu dengan yang lain, kelahi tiap hari, hobinya kok berkelahi. Sedikit-sedikit berkelahi. Sedikit-sedikit berkelahi. Sedikit-sedikit berkelahi. Berkelahi kok sedikit-sedikit. Artinya ribut terus. Karena tadi, dia dengan hawa nafsunya, keinginan matanya. Dia bukan bersandar dalam kasih karunia Tuhan. Makanya luar biasa, bersandarlah pada Tuhan. Tidur saja, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara. Pulang dari tempat ini, rame-rame tidur semua kan. Oke, Kejadian pasal 15, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Tolong garis bawahi, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunan akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. 18, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ini sebuah kisah, kalau sudah baca, judul perikopnya adalah perjanjian Allah dengan Abram. Perjanjian Allah dengan Abram. Perjanjiannya tentang apa? Dijelaskan, janji tentang keturunannya. Ya. Ini pada waktu kemudian saudara saya singkat cerita, Abram disuruh Tuhan memberikan korban persembahan dengan menyembelih sapi betina, lembu betina, lalu kemudian dipotong menjadi 2 yang umur 3 tahun. Lembu betina atau sapi betina umur 3 tahun dipotong, disembelih, lalu dibelah 2. Lalu kemudian kambing betina umur 3 tahun disembelih dan dipotong, dibelah menjadi 2, kiri dan kanan. Saya sudah menjelaskan tentang perjanjian Allah, kalau saudara masih ingat catatan saudara. Lalu kemudian domba jantan yang umur 3 tahun juga kemudian dibelah menjadi 2. Kalau sapi betina, kambing betina, tapi itu domba jantan umur 3 tahun dibelah 2. Lalu kemudian ada burung merpati dan burung tekukur, tapi burung merpati dan burung tekukur tidak dibelah menjadi 2. Lalu kemudian Abram menjagai korban persembahan itu. Lalu kemudian dia kalau ada burung buas datang, dia mengusirnya. Lalu dijelaskan seperti ini, menjelang matahari terbenam. Jadi ketika sore hari, Alkitab memberitahukan kepada saudara saya, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Ternyata kata tertidurlah Abram dengan nyenyak ini, tertidurlah ini, itu juga menggunakan kata tardema seperti persis yang ada dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 tadi. Tardema, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak,
Dan sekarang Abraham mengalami yang namanya tidur nyenyak, tardema, kondisi dalam keadaan tidak sadar, ke dalam keadaan yang tidur benar-benar lelah, tidak menyadari apapun, yang keadaannya kemudian dalam peristiwa ini Tuhan bicara kepada Abraham pada waktu itu. Perjanjian yang disebutkan adalah perjanjian tentang keturunannya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa dalam peristiwa ini sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa, di mana ada kasih karunia yang Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham, bapak orang percaya pada waktu itu. Janji tentang keturunannya ini akan berbicara tentang kasih karunia yang sungguh luar biasa, kasih karunia yang hebat, kasih karunia yang tiada tandingannya, yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Sebenarnya memang di sini Tuhan menyebutkan tentang keturunan Abraham secara lahiriah, yaitu 12 suku, yaitu bangsa Israel. Disebutkan di situ bahwa bangsa Israel akan kemudian keturunanmu akan berada di negeri asing dan kemudian menjadi budak selama 400 tahun. Disebutkan tadi begitu kan? Tapi itu belum merupakan perjanjian. Lalu di ayat 18 lah baru muncul sebuah perjanjian. Di ayat sebelumnya, sebelum ayat 17, kan Tuhan menyatakan tentang Israel yang akan menjadi budak di Mesir, dan kemudian 400 tahun dibebaskan oleh Tuhan, mereka keluar dari tanah Mesir, dan kemudian mereka mendapat kekayaan, dan akan menduduki tanah Kanaan. Itu sebelum ayat 17. Tapi begitu ayat 17 dikatakan bahwa kemudian Tuhan waktu matahari terbenam, di situ ada api yang kemudian membakar, berjalan di antara dua persembahannya tadi. Inilah perjanjian dimulai. Ada perjanjian darah, di mana korban persembahan daripada Abraham itu dijawab oleh Tuhan. Persembahan daripada Abraham pada waktu itu diindahkan oleh Tuhan dengan adanya suluh berapi yang lewat di antara potongan-potongan daging. Jadi yang di atas tadi itu belum perjanjian. Itu sebuah janji. Tapi di sini ada perjanjian setelah ayat 17 yang disebutkan di ayat 18. Di dalam perjanjian itu juga terkandung janji Tuhan di dalamnya. Dikatakan begitu. Jadi sebenarnya peristiwa ketika Abraham mengalami tidur nyenyak ini, tardema ini, tidak hanya sekedar bicara tentang Israel yang nanti keluar dari perbudakan tanah Mesir. Bukan berhenti di situ. Ini yang saya mau jelaskan, di mana ada kasih karunia yang besar di dalamnya. Dikatakan begini, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Kepada keturunanmu. Itu kan tadi saya jelaskan sebenarnya tidak semata-mata sedang bicara tentang bangsa Israel. Tapi kemudian Rasul Paulus, seorang rabi Yahudi, dia memberikan penjelasan dalam midrasnya yang bagus sekali buat saudara saya sebagai orang percaya. Sebenarnya siapa yang dimaksud sebagai keturunan yang akan berkuasa di sini? Keturunan yang menjadi perjanjian ini, yang kemudian di dalamnya ada janji tentang kasih karunia yang Tuhan mau berikan kepada umat manusia. Bandingkan dengan saya, dengan apa yang Paulus jelaskan di dalam Galatia, pasalnya yang ketiga, surat Galatia, pasalnya yang ketiga, Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 18. Perlahan buka dengan saya firman Tuhan dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 18. Judul perikopnya adalah apa? Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan
atau ditambahi oleh seorang pun. Jadi kalau wasiat itu sudah disahkan, dia akan terus berlaku, tidak bisa dibatalkan. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yang disebut keturunanmu, itu hanya satu orang, itu bukan banyak orang, bukan jamak, yaitu kepada keturunan, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi Paulus ingin menjelaskan tentang janji atau perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Yang dimaksud itu ternyata kemudian Paulus dengan jeli, dengan cermat, dengan teliti, bukan karena kehebatan dia sebagai rabi, sebagai guru daripada pengajar orang-orang Yahudi, tapi saya yakin, saya percaya bahwa ini adalah penjelasan daripada Allah Roh Kudus. Amin. Bahwa kemudian yang dijelaskan tentang keturunan itu disebutkan keturunanmu, itu tunggal, bukan disebutkan keturunanmu yang artinya banyak orang. Israel kan banyak orang, suku tadi banyak orang, sebagai bangsa mereka jutaan jumlahnya. Jadi janji ini dia beritahukan umurnya lebih tua daripada hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu muncul setelah 430 tahun setelah peristiwa perjanjian Abraham yang tidur nyenyak tadi. Dalam Kejadian pasal berapa? Abraham tidur nyenyak kok dua itu Adam. Yang 15 tadi. Bahwa kemudian Tuhan mengadakan perjanjian, dia bicara menjanjikan sebuah kasih karunia kepada Abraham tentang keturunannya, yaitu kemudian Paulus menjelaskan keturunan yang dimaksud itu bukan banyak orang, tapi keturunan yang dimaksud itu yaitu Kristus. Di ayatnya yang ke-15 dan 16 itu disebutkan. Jadi keturunan yang dimaksud itu tentang Kristus. Jadi perhatikan, ada rahasia yang luar biasa yang kemudian diungkapkan oleh Rabi Saulus atau Paulus ini tentang keturunan yang dijanjikan sebagai juru selamat atas dunia, yaitu di dalam diri Kristus yang sudah disampaikan oleh Tuhan pada zaman yang jauh sebelum Kristus lahir, zaman yang jauh sebelum hukum Taurat itu ada buat bangsa Israel. Sebab hukum Taurat buat bangsa Israel itu muncul 430 tahun setelah peristiwa perjanjian Tuhan dengan Abraham. Di sana sudah ada kasih karunia, itu sudah ada janji, ada wasiat yang datang daripada Tuhan. Sehingga nilainya sebenarnya antara janji yang ada dalam Abraham, janji yang kekal ini dengan hukum Taurat ini jauh lebih tinggi. Itu yang Paulus ingin jelaskan pada waktu itu. Jadi perjanjian ini tidak pernah hilang. Perjanjian ini tidak pernah batal, sekalipun ada hukum Taurat yang Tuhan berikan buat orang Israel. Tapi janji ini terus berlaku sampai kemudian terlahirnya Yesus di muka bumi ini menjadi juru selamat buat kita semuanya. Lihat, peristiwa-peristiwa penting ini Tuhan selalu berikan ketika seseorang dalam kondisi tidur yang nyenyak. Ya, Tuhan itu cara kerjanya keren sekali. Adam mengalami takdema untuk mendapatkan kasih karunia, yaitu pasangan yang sepadan buat hidupnya. Abraham mendapatkan janji tentang keturunannya yang kelak ribuan tahun baru terlahir, itu dalam posisi tidur nyenyak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saudara ingin mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang datang daripada Tuhan,
Janganlah dengan upayamu sendiri, tapi biarlah kasih karunia yang datang daripada Tuhan itu datang menjumpai, menyentuh, dan memeluk kehidupanmu. Dan kau mengerti perkara-perkara yang heran yang berasal daripada Tuhan. Ada amin? Saya cukupkan sekian ini, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Supaya saudara saya belajar tentang kasih karunia, menghargai kasih karunia, dan mohonlah kasih karunia itu berlaku dalam kehidupan saudara. Supaya saudara mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa, hal-hal yang istimewa, perkara-perkara yang indah yang datang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini, saya ingin kehidupan saudara sekarang ini dijumpai oleh kasih karunia dalam hidupmu. Apa yang kemudian menjadi kerinduan dalam hidupmu? Saya mau mengajak saudara belajar. Janganlah dengan kekuatanmu. Ketika engkau dalam pergumulan pun, janganlah mengatasinya dengan kekuatan dagingmu. Jangan mengatasi dengan kekuatan, kehebatan, kemampuanmu. Tapi berserahlah, menyerahlah kepada Tuhan dari dalam kasih karunia-Nya. Dan izinkan Tuhan membuat kalian dalam posisi tidur nyenyak dan kau menerima kasih karunia yang berasal dari Tuhan.